Yang pertama adalah James Prananto, pendiri Kopi Kenangan bersama temannya Edward Tirtanata. Kisah dibalik berdirinya Kopi Kenang yaitu Kopi Kenangan tidak hanya didirikan oleh James Prananto melainkan dengan sahabatnya Edward Tirtanata, sekaligus partner bisnis dari James Prananto yang dipertemukan saat menempuh perkuliahan di University of Southern California, USA, Amerika Serikat. Sebelum mendirikan Kopi Kenangan, mereka berdua sempat mendirikan sebuah kedai teh premium di Jakarta bernama Louis dan Carl. Bisnis tersebut cukup sulit skala itu karena harga teh per cangkirnya berada di kisaran harga 40-60 ribu yang terlalu mahal bagi sebagian orang Indonesia dan tidak terlalu menghasilkan bagi mereka. Belajar dari hal tersebut, Edward berusaha untuk lebih mengamati tren saat ini. Ia lalu menyadari bahwa banyak orang Indonesia yang gemar minum kopi. Dari situlah ide untuk mendirikan Kopi Kenangan lahir. Edward pun mengajak James untuk membuat sebuah kedai kopi yang menjual kopi berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Bangkit dari kegagalan, James Prananto bangkit dan mendirikan Kopi Kenangan bersama temannya Edward Tirtanata. James membuka kedai kopi kenangan pertama di tahun 2017 dan mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat Indonesia. Kedai tersebut awalnya hanya menjual sekitar 700 cangkir kopi per bulannya saja. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut berkembang hingga berhasil menjual sebanyak 3 juta cangkir kopi tiap bulannya. Mulai dari situ, bisnis kopi tersebut mendapatkan pendanaan awalnya sebesar USD 8 juta atau sekitar 114,8 miliar dari Alpha GWC Venture. Setelah mendapatkan suntikan dana tersebut, Kopi Kenangan semakin berkembang dan memiliki lebih dari 60 gerai. Pada Desember 2021 lalu, Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan sebesar USD 96 juta atau setara dengan Rp 1,3 juta triliun dan menjadikannya sebagai bisnis food and beverage pertama di Asia Tenggara yang menyandang gelar unicorn. Yang kedua ada Felicia Angelista yang menjual produk Scarlet Whitening. Sebelum mengeluarkan brand Scarlet Whitening, pemain sinetron ini lebih dahulu meluncurkan File Skin. Bisnis pertamanya itu meluncurkan produk masker wajah dalam bentuk paket. Dengan menjual paket masker wajah, Felicia Angelista memotong harga yang tak tergolong murah, yakni Rp290.000 untuk 20 hari dan Rp390.000 untuk 30 hari. Ternyata banyak yang berminat dengan masker wajah merek File Skin. Hingga kemudian banyak warganet yang bertanya tentang rangkaian produk perawatan kulit apa yang digunakan Felicia Angelista, sehingga kulitnya bersih, putih, dan cantik. Melihat peluang bisnis di hadapan mata, istri Kaisar Hito itu kemudian meluncurkan produk skincare dengan brand Scarlet Whitening untuk menjawab pertanyaan netizen. Untuk membuat produknya semakin dikenal luas, Felicia Angelista menggunakan strategi pemasaran yang cukup jitu dengan menggandeng sejumlah selebriti dan selebgram. Di masa-masa awal promosi produk Scarlet Whitening, Felicia Angelista menggandeng Acha Sinaga, Rachel Fenya, dan juga Salma Fina. Kini produk Scarlet Whitening bahkan telah menggandeng aktor Korea yaitu Song Joong Ki sebagai brand ambassador. Saat pandemi COVID-19 melanda dunia, Felicia Angelista justru meluncurkan produk baru Scarlet Whitening untuk perawatan kulit di rumah. Dengan memberikan diskon sebesar 30% pada produk serum terbarunya yang diluncurkan pertengahan 2021, Felicia Angelista bisa meraih keuntungan dari banyaknya pesan netizen yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Guna meningkatkan penjualannya, Felicia Angelista juga menggandeng pihak marketplace pada 2018. Di marketplace tersebut, artis yang kini dikaruniai satu orang putri untuk itu sudah memiliki jutaan pengikut. Felicia Angelista juga menjual produknya dengan harga yang terjangkau bagi konsumennya. Ia menjual seluruh produknya dengan harga rata-rata Rp75.000. Jika konsumen membeli lebih dari satu, maka akan mendapatkan harga lebih murah. Promo-promo terus dilakukan untuk menggait para calon pengguna. Saat ini, Scarlet Whitening menghadirkan 7 produk perawatan antara lain
body care yang meliputi body care, hand, body, and face care, seperti facial wash, serum, shower scrub, serta day and night cream. Untuk perawatan kepala, Scarlett meluncurkan produk Jordania Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Yang ketiga ada Bapak Sudono Salim. Nama Sudono mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, namun kalian tentunya tidak asing dengan BCA, Indofood, dan Bogasari. Semua perusahaan itu didirikan oleh beliau. Lelaki bernama asli Lim Xiu Long ini awalnya merupakan imigrasi asal Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Sudono Salim lahir di keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Hidupnya sangat miskin hingga membuatnya harus putus sekolah pada usia 15 tahun karena masalah keuangan. Pada usia 20-an, Bapak Sudono Salim merantau ke Indonesia menyusul kakaknya. Awalnya ia bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Bisnis pertamanya yaitu perdagangan minyak kacang dan pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Bisnisnya berkembang hingga pada 1945 ia menjadi pemasok obat-obatan untuk Tentara Revolusi Nasional Indonesia. Berturut-turut pada 1960 ia mendirikan Bank Sentral Asia BCA, pada 1970 mendirikan PT Bogasari, dan pada 1975 mendirikan PT Indokumen Tunggal Perkasa. Dari situ bisnisnya berkembang ke ranah lain seperti Indofood, Indomobil, Indomaret, Indomilk, and Indosiar. Pengusaha sukses di Indonesia ini menyerahkan manajemen perusahaan kepada putra bungsunya pada tahun 1992. Ia meninggal pada 10 Juni 2012. Dari tiga tokoh tersebut di atas, saya menyimpulkan bahwa kita harus memiliki rasa jengah terhadap lingkungan sekitar dan kita harus dapat belajar pentingnya melihat peluang bisnis kapanpun dan dimanapun.